Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Ike Oktaviana Bitu dengan NIM 2005520117. Saya Tiana Nuri Andika dengan NIM 2005520127 dari program studi S1 Akuntansi Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah audit internal yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian asli PPT dan pencegahan pendanaan terorisme atau PPT di Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme PPTE dan PPTT yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan termasuk masyarakat. Latar belakang hadirnya APIK adalah perkembangan teknologi mendorong berbagai inovasi di bidang jasa, sistem pembayaran, dan kegiatan usaha penukaran valuta asing, sehingga produk, jasa, transaksi, dan model bisnis menjadi semakin kompleks dan pada akhirnya meningkatkan risiko pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Peningkatan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan efektivitas penerapan APU dan PPT yang dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas POJK RI nomor 23 /POJK 01/2019. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang. Yang pertama, bahwa untuk pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, Indonesia mempunyai komitmen untuk mendukung pencantuman identitas orang atau korporasi dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan pemblokiran secara serta-merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnahan massal. Kedua, bahwa pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dan komitmen untuk mendukung pencantuman identitas orang atau korporasi dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan pemblokiran secara serta-merta diwujudkan melalui ketentuan yang mengatur mengenai penilaian risiko yang mengacu pada National Risk Assessment dan Sectoral Risk Assessment, kegiatan verifikasi dan penata usahaan dokumen, serta dukungan percepatan penyampaian informasi kepada penegak hukum. Pencucian uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pendanaan terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia. Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu. Walk-in customer yang selanjutnya disingkat WIC adalah pihak yang menggunakan jasa PJK di sektor perbankan atau PJK di sektor pasar modal, namun tidak memiliki rekening pada PJK di sektor perbankan atau PJK di sektor pasar modal tersebut. Tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah. Uji tuntas nasabah atau customer due diligence yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sudah sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi oleh nasabah atau WIC. Orang yang populer secara politik atau disingkat PET. Yang pertama, PET asing adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh negara lain atau asing, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer, atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik. Yang kedua, PET domestik adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintah, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer, atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik. Yang kedua, orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh organisasi internasional, seperti senior manager yang meliputi namun tidak terbatas pada direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang terkait. PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara, atau area geografis, produk, jasa, transaksi, atau jaringan distribusi, atau delivery channel. Dalam melaksanakan kewajiban, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PJK wajib untuk mendokumentasikan penilaian risiko, mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum,
menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan. C. Menunjukkan penilaian risiko secara berkala, dan D. Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme secara nasional atau National Risk Assessment dan secara sektoral atau Sectoral Risk Assessment. Dalam rangka melakukan hitungan usaha dengan calon nasabah, PJK wajib A. Melakukan identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil calon nasabah, dan B. Melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf A. PJK wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas calon nasabah melalui pertemuan langsung atau face-to-face dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung atau face-to-face sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK atau milik pihak ketiga, di mana A. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan. B. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan otoritas jasa keuangan. PJK wajib memastikan calon nasabah atau WIP yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pemilik manfaat atau beneficial owner. Kedua, dalam hal calon nasabah atau WIP bertindak untuk kepentingan pemilik manfaat, PJK wajib melakukan PDD terhadap pemilik manfaat. Dalam hal pemilik manfaat atau beneficial owner, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tergolong sebagai PET, maka prosedur yang diterapkan oleh prosedur EBD. Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara calon nasabah atau WIP dengan pemilik manfaat, penerapan PDD dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi. Dalam hal calon nasabah atau WIP bukan merupakan pemilik manfaat, PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. Bagi pemilik manfaat dari calon nasabah atau WIP
yang merupakan orang perserokongan, identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat dilakukan terhadap informasi berupa A. Informasi dan dokumen identitas yang memuat 1. Nama lengkap termasuk nama alias. 2. Nomor dokumen identitas. Yang ketiga, alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain. Yang keempat, tempat dan tanggal lahir. Yang kelima, kewarganegaraan. Yang keenam, pekerjaan. Yang ketujuh, alamat dan nomor telepon tempat kerja. Yang kesembilan, jenis kelamin. Dan yang kesembilan, status perkawinan. Lalu B, sumber dana. C, penghasilan rata-rata per tahun. D, maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan. E, hukuman antara calon nasabah atau WIP dengan pemilik manfaat yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya. Dan S, pernyataan dari calon nasabah atau WIP mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat. Bagi pemilik manfaat dari calon nasabah atau WIP yang merupakan korporasi, identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat dari korporasi dilakukan terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Dalam hal nasabah atau pemilik atau pengendali akhir dari korporasi merupakan perusahaan terbuka yang diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi atas pengendali korporasi dimaksud atau anak perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh perusahaan terbuka tersebut. PJK tidak perlu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data pemegang saham atau pemilik manfaat dari perusahaan terbuka tersebut. Bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah atau WIP yang merupakan perikatan lainnya atau legal arrangement berbentuk sah, identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat dilakukan terhadap informasi berupa A. Identitas penitip harta atau successor. B. Identitas penerima dan pengelola harta. C. Identitas penjamin atau protektor. D. Identitas penerima manfaat atau kelas penerima manfaat. Dan orang perserokongan yang mengendalikan trust. E. Orang perseorangan yang mengendalikan trust. Bagi pemilik manfaat dari calon nasabah atau WIP, perikatan lainnya atau legal arrangement
dalam bentuk lainnya, berupa identitas orang perseorangan atau natural person yang mempunyai visi yang sama atau setara dengan pihak dalam trust sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Dalam hal PJK, ragu mengenai apakah pihak yang menjadi pengendali melalui kepemilikan merupakan pemilik manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Atau dalam hal tidak terdapat orang perseorangan yang memiliki pengendalian melalui kepemilikan, PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan. Jika ada yang mengendalikan korporasi atau legal arrangement melalui bentuk lain. Dalam hal tidak ada orang perseorangan yang teridentifikasi sebagai pemilik manfaat, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 7, PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan yang relevan yang memegang posisi sebagai direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan tersebut. Dalam hal calon nasabah atau WIP merupakan PJK lain dalam negeri yang bertindak untuk dan atas nama pemilik manfaat. Dokumen mengenai pemilik manfaat dapat berupa pernyataan tertulis dari calon nasabah atau WIP. Dalam hal calon nasabah atau WIP merupakan PJK lain di luar negeri yang menerapkan program APU dan PPT yang paling sedikit setara dengan peraturan OJK ini yang mewakili pemilik manfaat, maka dokumen mengenai pemilik manfaat berupa pernyataan tertulis dari PJK di luar negeri bahwa identitas pemilik manfaat telah dilakukan verifikasi oleh PJK di luar negeri tersebut. Dalam hal penerapan program APU dan PPT, sebagaimana dimaksud pada ayat 10, yang dilakukan oleh PJK di luar negeri tidak setara dengan peraturan OJK ini. PJK dimaksud wajib menerapkan program APU dan PPT berdasarkan peraturan OJK ini. Dalam hal PJK meragukan atau tidak dapat meyakini identitas pemilik manfaat, PJK wajib menolak atau melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon nasabah atau WIP. Ketentuan pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Kewajiban penyampaian dokumen dan atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir pemilik manfaat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tidak berlaku bagi pemilik manfaat berupa A. Lembaga negara atau instansi pemerintah, B. Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara, atau C. Perusahaan publik atau emiten. Kriteria beresiko tinggi dari calon nasabah, pemilik manfaat, atau WIP, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dilihat dari 1. Latar belakang atau profil calon nasabah pemilik manfaat, atau WIP termasuk nasabah berisiko tinggi atau high risk customer. B. Produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan
atau pendanaan terorisme. C. Transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi atau high risk country. D. Transaksi tidak sesuai dengan profil. E. Termasuk kategori PET. F. Bidang usaha calon nasabah, pemilik manfaat atau WIP, termasuk usaha yang berisiko tinggi atau high risk business. D. Negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi calon nasabah, pemilik manfaat, atau WIP termasuk negara berisiko tinggi. H. Tercantumnya calon nasabah, pemilik manfaat, atau WIP dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, atau I. Transaksi yang dilakukan calon nasabah, pemilik manfaat, atau WIP diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, dan atau tindak pidana pendanaan terorisme. Ketentuan pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Dalam hal PJK, melakukan hubungan usaha dengan nasabah dan atau melakukan transaksi yang berasal dari negara berisiko tinggi atau high risk country yang dipublikasikan oleh FATF atau dilakukan langkah pencegahan, PJK wajib melakukan EDD dan meminta konfirmasi serta klarifikasi kepada otoritas terkait. Ketentuan ayat 1 pasal 42 ditambah 1 huruf yaitu huruf E dan ayat 2 huruf C, pasal 42 diubah sehingga pasal 42 berbunyi sebagai berikut. PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan atau melaksanakan transaksi dengan WIP dalam hal calon nasabah atau WIP A. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 28. B. Diketahui dan atau patut diduga menggunakan dokumen palsu. C. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya. D. Berbentuk sel bank atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh sel bank dan atau E. Terdaftar dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. PJK wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan atau menutup hubungan usaha dengan nasabah dalam hal A. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terpenuhi. B. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dan atau C. Terdaftar dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
PJK tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas calon nasabah atau WIP dan pemilik manfaat dalam hal terdapat penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah dan atau penolakan transaksi dengan WIP berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C. Dalam hal PJK, menduga adanya transaksi keuangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dan PJK meyakini bahwa proses uji akan melanggar ketentuan anti-cheating of PJK wajib menghentikan prosedur uji dan wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan tersebut kepada PPATK. PJK wajib mendokumentasikan calon nasabah atau WIP yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. PJK wajib melaporkan calon nasabah atau WIP sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dalam laporan transaksi keuangan mencurigakan. Apabila transaksinya mencurigakan, 7. Kewajiban PJK untuk menolak, membatalkan, dan atau menutup hubungan usaha dengan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada nasabah. Ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. 1. PJK wajib memelihara daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 2. PJK wajib melakukan identifikasi dan memastikan secara berkala nama nasabah yang memiliki kesamaan, nama, dan informasi lain atas nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ketiga, dalam hal terdapat kemiripan nama nasabah dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PJK wajib memastikan kesesuaian identitas nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait. Selanjutnya, adanya perubahan pada pasal 46 yang terdapat pada POJK RI nomor 23 /POJK nomor 1 POJK pada tahun 2019. Dalam hal ini, pada poin 4 berbunyi, apabila terdapat kesamaan dari nama nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris atau organisasi teroris dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Maka PJK wajib segera melakukan pemblokiran secara serta-merta. Lalu pada poin kelima, dalam hal PJK telah melakukan pemblokiran secara serta-merta terhadap nasabah yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud pada ayat 4, maka PJK wajib untuk melaporkannya sebagai laporan transaksi keuangan yang mencurigakan atau TKM. Lalu pada poin ke-6,
PJK dilarang untuk menyediakan, memberikan, atau meminjamkan dana kepada atau untuk kepentingan orang ataupun korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, serta daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Selanjutnya, ketentuan pada ayat 1 yang terdapat pada pasal 51 diubah dan ditambahkan satu ayat, yakni ayat 3, sehingga pasal 51 berbunyi sebagai berikut. Poin 1. Bagi bank yang melakukan kegiatan transfer dana baik di dalam wilayah Indonesia maupun secara lintas negara, berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Bank pengirim wajib melakukan 1. Memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap nasabah atau WIC pengirim dan atau nasabah atau WIC penerima. Paling sedikit meliputi A. Nama nasabah atau WIC pengirim, B. Nomor rekening nasabah pengirim, C. Alamat nasabah atau WIC pengirim, D. Nomor dokumen atau identitas, nomor identifikasi atau tempat dan tanggal lahir dari nasabah atau WIC dari pengirim, E. Sumber dana nasabah atau WIC pengirim, F. Nama nasabah atau WIC penerima, G. Nomor rekening nasabah penerima, H. Alamat WIC penerima, E. Jumlah uang dan jenis mata uang, dan J. Tanggal transaksi. Selanjutnya yang kedua, menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada bank penerus atau bank penerima. Yang ketiga, menata usahakan seluruh transaksi transfer dana. Selanjutnya pada poin B, bank penerus wajib meneruskan pesan dan perintah transfer dana, serta menata usahakan informasi yang diterima dari bank pengirim atau bank penerus lainnya dengan jangka waktu paling singkat 5 tahun sejak diterimanya perintah transfer dana dari bank pengirim atau bank penerus lainnya. C. Bank penerima wajib memastikan kelengkapan informasi dari nasabah pengirim dan WIC pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf A pada angka 1. Selanjutnya pada poin kedua, untuk kegiatan transfer dana di dalam wilayah Indonesia, bank pengirim wajib menyampaikan secara tertulis mengenai informasi yang dibutuhkan dalam waktu paling lambat 3 hari kerja berdasarkan permintaan tertulis dari bank penerima dan atau dari otoritas yang berwenang apabila bank penerima hanya memperoleh informasi nomor rekening atau nomor referensi transaksi. Pada poin ketiga, bank penerima wajib melakukan verifikasi atas identitas dari nasabah atau WIC penerima. Dalam hal identitas tersebut belum diverifikasi sebelumnya, dan menata usahakan informasi yang dimaksud sesuai dengan ketentuan penata usahaan dokumen dalam peraturan OJK ini. Di antara ayat 1 dan ayat 2 pada pasal 54 disisipkan 2 ayat, yakni pada ayat 1a dan ayat 1b,
sehingga pasal 54 yang terdapat pada POJK RI nomor 23 garis miring POJK 01 garis miring 2019 berbunyi sebagai berikut. Pada pasal 1 berbunyi, dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat 1 huruf A angka 1 tidak dipenuhi, maka bank pengirim wajib menolak untuk melaksanakan transfer dana. Dengan poin 1A, dalam hal bank penerus menerima perintah transfer dari bank pengirim di luar yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 huruf A angka 1. Bank penerus wajib melakukan tindakan yang memadai yang sejalan dengan straight-through processing untuk mengidentifikasi transfer dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut. Selanjutnya, perubahan pada pasal 56 yang terdapat pada ketentuan ayat 4 sehingga berbunyi sebagai berikut. PJK wajib menata usahakan yang pertama, dokumen yang terkait dengan data nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 tahun sejak 1. Berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah atau WIC. Yang kedua, ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan atau tujuan usaha. Pada poin B, dokumen nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai dokumen perusahaan. Pada poin kedua, dokumen yang terkait dengan data nasabah atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang meliputi A. Identitas nasabah atau WIC termasuk dokumen pendukungnya. B. Informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi. C. Hasil analisis yang dilakukan. Dan D. Korespondensi dengan nasabah atau WIC. Pada poin ketiga, PJK wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai seluruh proses dari identifikasi transaksi keuangan mencurigakan atau TKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada poin keempat, PJK wajib memberikan data, informasi, dan atau dokumen yang ditata usahakan dengan sesegera mungkin paling lambat 3 hari kerja sejak PJK menerima permintaan dari OJK dan atau otoritas lain yang berwenang. Ketentuan ayat 1 huruf D dan ayat 4 pada pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Poin 1. PJK wajib menyampaikan kepada OJK yang pertama, action plan, yaitu penerapan program APU dan PPT paling lambat pada akhir bulan Mei pada tahun 2017. B. Penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 paling lambat 6 bulan sejak diberlakukannya peraturan OJK ini. C. Laporan rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 4 huruf B disampaikan bahwa setiap tahun paling lambat atau akhir bulan Desember. D. Laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 4
Huruf C disampaikan setiap tahun paling lambat 1 bulan setelah periode pelaporan berakhir. Selanjutnya pada poin 2, dalam hal tanggal pelaporan jatuh apabila pada tanggal libur, maka penyampaian laporan akan dilakukan pada hari berikutnya. Pada poin ketiga, dalam hal terdapat perubahan atas action plan, kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT, laporan rencana kegiatan pengkinian data, dan yang telah disampaikan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai dengan huruf C. PJK wajib menyampaikan perubahan tersebut paling lambat 7 hari kerja sejak perubahan dilakukan. Poin keempat, kewajiban PJK untuk menyampaikan laporan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Selanjutnya ada contoh dari penerapan program APU dan PPT atau anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Latar belakang diadakannya pelatihan APU PPT ini memberikan pemahaman tentang penerapan dari program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Materi pelatihan berdasarkan pada POJK dan juga UU nomor 8 tahun 2010 serta UU nomor 9 pada tahun 2013. Di sini disampaikan bahwa perbankan termasuk BPR sangat rentan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, antara lain melalui transaksi penyimpanan dan pengiriman uang. Perbankan memiliki peranan yang penting dalam upaya untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Lalu, untuk tujuan dari program APU PPT ini, yang pertama, menumbuhkan budaya sadar risiko aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme pada setiap karyawan, terutama petugas yang bertugas di frontliner dan yang berhubungan langsung dengan nasabah atau calon nasabah. Yang kedua, menguasai teknik mitigasi, yaitu mengurangi atau meniadakan untuk resiko-resiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan 1 JIJ terkait. Selanjutnya, merupakan definisi umum apabila kita melakukan program dari APU PPT. Pertama yang sering disebut yaitu Customer Due Diligence atau CDD, yaitu kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh bank untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan profil dari pengguna jasa bank. Yang kedua, ada Enhanced Due Diligence atau EDD, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk mendalami profil dari calon nasabah. EDD ini dilakukan setelah petugas dari bank melakukan CDD. Nasabah atau BO yang tergolong beresiko tinggi termasuk PEP terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Yang ketiga, yaitu penerapan dari Risk-Based Approach atau RBA, yaitu pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat dari resiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme. Yang keempat, Walk-in Customer atau WIC, yaitu
pengguna dari jasa bank yang tidak memiliki rekening pada bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah tersebut. Yang kelima, ada beneficial owner atau BO, adalah setiap orang yang memiliki dana yang mengendalikan transaksi nasabah atau WIC, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perizinan atau perjanjian. Yang keenam, ada politically exposed person atau PEP, adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan dalam publik, diantaranya yaitu penyelenggara negara dan atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional dari partai politik. Selanjutnya, dalam penerapan program APU dan PPT memiliki 3 penerapan dalam melakukannya. Yang pertama, ada bagian penanggung jawab yang dilakukan oleh PE Kepatuhan dan KPO Teller. Yang kedua, itu pada program pelaksanaan dilaksanakan oleh bagian frontliner, yaitu ada CS dan Teller. Yang ketiga, itu ada pengawas yang dilakukan oleh SKY atau IC. Dari penerapan yang telah disampaikan sebelumnya pada bagian-bagian yang telah dijabarkan, maka berikutnya yaitu pengawasan terhadap aktif Dewan Direksi. Yang pertama, pastikan ada kebijakan dan prosedur. Yang kedua, usulkan kepada Dewan Komisaris. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah dilakukan. Yang keempat, membentuk UKK atau pejabat penanggung jawab. Yang kelima, pelaksana terpisah dari pengawas. Yang keenam, pengawasan kepatuhan. Yang ketujuh, pastikan kebijakan dan prosedur sejalan dengan perkembangan produk, jasa, dan teknologi. Yang kedelapan, pastikan seluruh SOM mempunyai pengetahuan tentang APU dan PPT. Yang kedelapan, pastikan seluruh SDM mempunyai pengetahuan tentang APU dan PPT. Yang kesembilan, pelaporan. Selanjutnya, tugas dari penanggung jawab. Yang pertama, menganalisa nasabah atau calon nasabah. Yang kedua, menyusun, melakukan pengkinian data, serta mengusulkan kebijakan dan prosedur. Yang ketiga, memastikan sistem untuk diidentifikasi, dianalisis, dipantau, dan menyediakan laporan karakteristik transaksi nasabah. Yang keempat, memastikan penginian informasi dan profil dari nasabah. Yang kelima, memastikan formulir telah mengakomodasi program APU dan PPT. Yang keenam, memantau rekening dan transaksi dari nasabah. Yang ketujuh, melakukan evaluasi atas pemantauan yang telah dilakukan untuk melihat transaksi keuangan mencurigakan atau TKM dan transaksi keuangan tunai atau TKT. Yang kedelapan, sebagai petugas penghubung terhadap BI atau OJK, PPATK, dan penegak hukum. Yang kesembilan, menata usahakan hasil dari pemantauan. Yang kesepuluh, monitoring transaksi yang memiliki resiko tinggi. Yang 11, memastikan nasabah yang beresiko tinggi
telah disetujui oleh direksi. Yang 12, memastikan semua informasi dan dokumen telah dipenuhi oleh nasabah. Yang ke-13, membuat program training dalam pelaksanaan program APU dan PPT. Selanjutnya, ada wewenang petugas penanggung jawab. Yang pertama, akses informasi kepada seluruh unit kerja. Yang kedua, koordinasi dengan unit terkait. Yang ketiga, mengusulkan pejabat atau pegawai unit yang terkait untuk penerapan program APU dan PPT. Yang ketiga, mengusulkan pejabat atau pegawai unit terkait untuk penerapan program APU dan PPT. Yang keempat, melaporkan transaksi keuangan mencurigakan atau TKM, transaksi keuangan tunai atau TKT, dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri atau TKL yang dilakukan oleh direksi, Dewan Komisaris, dan atau pihak terafiliasi langsung kepada PPATK. Selanjutnya, tugas pelaksana dari Customer Service atau CS. Yang pertama, melakukan pengkinian data nasabah. Yang kedua, melayani nasabah baru dan memastikan kelengkapan dari dokumen nasabah. Yang ketiga, memastikan pengisian informasi nasabah sesuai dengan formulir. Yang keempat, melakukan wawancara dengan calon nasabah. Yang kelima, mengisi profil dari resiko nasabah. Yang keenam, memberikan rekomendasi atas resiko nasabah. Yang ketujuh, membuat daftar nasabah yang beresiko tinggi. Yang kedelapan, membuat daftar perpindahan resiko nasabah. Yang kesembilan, mencatat dan melaporkan kepada petugas penanggung jawab nasabah yang mencurigakan. Yang ke-10, melakukan cross-check informasi nasabah kepada keluarga atau pihak ketiga lainnya. Yang ke-11, mencatat dan melaporkan nasabah yang mirip dengan identitas dari teroris. Yang ke-12, meminta persetujuan dari direksi atas nasabah yang beresiko. Selanjutnya, tugas pelaksana dari teller. Yang pertama, mencatat setiap transaksi. Yang kedua, mencatat dan melaporkan kepada petugas penanggung jawab terhadap transaksi keuangan tunai yang melebihi nominal 500 juta. Dan transaksi keuangan mencurigakan atau TKM. Yang ketiga, memastikan bahwa setiap penarikan dana sesuai dengan dokumen dan tertanda tangan asli oleh nasabah yang bersangkutan. Yang keempat, mencatat dan melaporkan nasabah yang mirip dengan teroris kepada petugas penanggung jawab. Yang kelima, meminta informasi kepada WIC atau walk-in customer yang melakukan transaksi kepada BPR. Selanjutnya, tugas pelaksana dari IC. Yang pertama, pastikan telah dipenuhi petugas penanggung jawab dan petugas pelaksana. Yang kedua, memastikan bahwa Bitumen dan IT telah memenuhi dalam penerapan program APU dan PPT. Yang ketiga, memastikan bahwa seluruh SDM telah mengikuti program pelatihan APU dan PPT. Yang keempat, memastikan telah dilakukan pengkinian dari informasi nasabah. Yang kelima, memastikan telah dipenuhi semua informasi dan dokumen dari nasabah. Yang keenam, memastikan telah dibuatkan laporan pelaksanaan program APU dan PPT. Yang ketujuh, memastikan telah dibuatkan LTKT dan LTKM.
Selanjutnya, tugas pelaksana dari IC yang ke-8, memastikan telah dibuatkannya perbaikan pedoman sesuai dengan perubahan yang terjadi dan telah disampaikan oleh OJK. Yang ke-9, membuat laporan pengawasan terhadap pelaksanaan program APU dan PPT kepada direksi dan dewan komisaris. Yang ke-10, memastikan telah diberikan persetujuan penerimaan nasabah yang memiliki risiko tinggi. Selanjutnya, implementasi dari pelaksanaan CDD atau Customer Due Diligence pada penerapan dari program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pelaksanaan CDD diberlakukan kepada calon nasabah, walk-in customer atau WIC, beneficial owner atau BO, berupa perorangan maupun bukan perorangan. Antara lain, ada perusahaan yang di dalamnya menyangkut bank maupun bukan bank, UMKM atau bukan UMKM, yayasan, dan lembaga pemerintah. Dalam pelaksanaan CDD atau Customer Due Diligence mencakup kebijakan dan prosedur mengenai 1. Penerimaan dan identifikasi dari nasabah. Yang kedua, penerimaan informasi. Yang ketiga, permintaan dokumen. Yang keempat, verifikasi dokumen. Yang kelima, pemantauan. Yang keenam, pengkinian dokumen. Dan yang terakhir, adanya daftar dari teroris. Pada saat apa program CDD itu dilakukan? Di sini BPR wajib melakukan prosedur CDD pada saat 1. Melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. Yang kedua, terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan nominal 100 juta rupiah. Yang ketiga, terdapat transaksi transfer dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK. Yang keempat, terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan atau TKM yang terkait dengan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. BPR meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, penerima kuasa, dan atau pemilik manfaat, beneficial owner. Selanjutnya, tujuan dari penerapan CDD sederhana ini yaitu bertujuan untuk pembukaan rekening untuk pembayaran atau penerimaan gaji. Yang kedua, calon nasabah berupa emiten atau perusahaan publik yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya yang mana identitas dan pemilik manfaat atau beneficial owner telah tersedia sebagai dokumen publik. Yang ketiga, calon nasabah dari perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Yang keempat, calon nasabah merupakan lembaga negara atau instansi pemerintah. Selanjutnya, tujuan dari dilakukannya CDD yaitu dalam pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah, calon nasabah yang berdasarkan penilaian resikonya terjadinya pencucian uang dan atau pendanaan terorisme yang tergolong rendah dan memenuhi kriteria calon nasabah dengan profil dan karakteristik yang sederhana. Selanjutnya ini berupa contoh dari form CDD yang kami dapat dari referensi NBP dari BPR NBP 31.
Di dalam form tersebut terdapat formulir yang berisikan nama lengkap atau identitas dari nasabah. Yang kedua, terdapat nomor dokumen identitas. Yang ketiga, terdapat alamat tempat tinggal yang sesuai dengan dokumen identitas atau alamat tempat tinggal lain jika ada. Dan di akhir dari form tersebut terdapat tanda tangan yang dilakukan oleh nasabah. Selanjutnya di atas dari tabel terdapat tanggal dari kapan nasabah tersebut melakukan penyimpanan uang yang lebih dari nominal yang telah ditentukan. Selanjutnya ada contoh dari form JDD hampir sama dengan form sebelumnya, namun pada form ini dibuat pertanyaan. Maka yang pertama itu terdiri dari identitas nasabah, nama lengkap sesuai identitas sama dengan yang tabel sebelumnya. Yang kedua, dokumen identitas, nomor dokumen identitas dari KTP. Yang ketiga, alamat tempat tinggal dari nasabah. Yang keempat, sumber dana. Yang kelima, maksud dan tujuan dari transaksi. Dan di akhir dari form terdapat space untuk tanda tangan nasabah. Sebelum kita mengakhiri video presentasi kali ini, izinkan kita berdua menyampaikan sedikit kata-kata motivasi untuk teman-teman semua. Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum itu ada pantun nih. Pergi memancing ke Sungai Nil, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari kami untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.